Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bapak pada video pemantapan ujian sekolah bagian kedua. Nah, kali ini Bapak akan membahas tentang materi matriks. Ya, matriks. Nah, di sini ada 5 soal. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Kita akan membahas soal-soal untuk kesiapan ujian sekolah yang berhubungan dengan materi matriks. Ya, di mana yang pertama soalnya berbunyi, jika matrik B sama dengan ini ya, 2, negatif 2, 0, 3, negatif 1, dan C, 0, 2, negatif 1, dan negatif 2. Maka nilai B dikurangi C adalah, berarti kita tinggal kurang saja pengurangan matrik, di mana pengurangan matrik itu disesuaikan dengan posisi atau posisi dari elemen-elemen masing-masing matrik itu ya. Misal kita tulis ya sini, ini ya. Nah, di matrik B dikurangi C kan, B dikurangi C sama dengan berarti matrik B-nya ini negatif 2, 0, 3, negatif 1 dikurangi oleh C. C-nya yang ini berarti 0, 2, negatif 1, negatif 2. Nah, untuk pengurangan matrik itu tinggal disesuaikan dengan elemen-elemen, posisi elemen-elemennya saja. Misalnya ini kan, ini negatif 2, ya, itu posisinya sama dengan 0. Kenapa? Karena negatif 2 ini terletak pada baris ke-1, kolom ke-1. Ini baris ke-1, kolom ke-1. 0 juga sama. 0 di matrik C ini terletak pada baris ke-1, kolom ke-1. Artinya negatif 2 kita kurangkan dengan 0, kemudian 0 yang di sini kita kurangkan dengan negatif 2. Gitu, dan terusnya. Ya, nah jadi kita buat ini berarti negatif 2 dikurangi 0, kemudian ini 0 dikurangi 2, kemudian yang bawahnya 3 dikurangi negatif 1, 3 dikurangi negatif 1, dan kemudian negatif 1 dikurangi ini negatif 2 yang ini, negatif 2. Nah, itu. Kemudian kita pindah ke sebelah sini ya. B dikurangi C sama dengan negatif 2 dikurangi 0, berarti isinya tetap negatif 2. 0 dikurangi 2 juga negatif 2. Tinggal yang ini, 3 dikurangi negatif 1, negatif ketemu negatif jadi positif, berarti 3 ditambah 1 sama dengan 4. Kalau ini, negatif 1 dikurangi negatif 2, negatif ketemu negatif maka dia jadi positif, negatif 1 ditambah 2 berarti 1. Nah, maka hasil dari B dikurangi C itu ini. Negatif 2, negatif 2, 4, dan 1. Oke, itu soal nomor 1. Selanjutnya ada soal tentang input matrik. Nah, ini ya, nomor 2, input dari matrik 1, 2, 3, 4 adalah, kita ingat rumus input, di mana input itu rumusnya A inverse sama dengan 1 per determinan dari matrik A itu sendiri dikali dengan D dan A-nya tuker, kemudian B-nya pakai negatif, C-nya juga pakai negatif. Nah, itu rumus inverse. Determinan itu determinan A sama dengan, kalau matriknya bentuknya ini ya, A, B, C, D. Maka determinan dari matrik, misalnya ini matrik A, B, C, D, maka determinan matrik A berarti A kali D, disilang ya, dikurangi B kali C. Gitu. Ini juga sama kan matriknya ada 4, elemen matriknya ada 4 ya nih, 1, 2, 3, 4. Gitu.
Nah, berarti kita determinan A-nya, nanti kita silang, oke, kita lanjutkan saja ke sini. 1 per, ya, ini A-nya, ini B, ini C. Jadi, kalau kita uraikan, boleh ya ditulis di sebelah sini saja. A-nya sama dengan 1, ya. B-nya sama dengan 2, C-nya sama dengan 3, dan D-nya sama dengan 4. Berarti determinan A itu ini AD, A dikali D, A dikali D, 1 dikali 4. Atau silang, 1, 4, ya 1 ke 4. Berarti 1 kali 4 kurangi BC. BC-nya ini ya sama, BC-nya 23, ini juga sama 23, silang dari 2 ke 3, berarti 2 kali 3. Dikali D-nya, D dan A tukeran, asalnya kan A di atas, D di bawah. Ini ya, A di atas, D-nya di bawah. Kemudian kita tuker, berarti ini tuker. 1 dan 4 tuker, jadi 4-nya di sini, 1-nya di sini. Gitu. Ini tetap 2 dan 3-nya posisinya tetap, hanya dia pakai negatif. Gitu. Baru kita hitung yang bawahnya. 1 dikali 4 itu 4 ya. Negatif 2, enggak, dikurangi ya. 1 kali 4, 4, kurangi 2 kali 3 itu 6. Tuh. Yang di bawahnya tetap 4, negatif 2, negatif 3, 1. 1 dikurangi, enggak, 1 dibagi 4 dikurangi 6 itu negatif 2. 4, negatif 2, negatif 3, 1. Kita pindah ke sebelah sini, jadi A inverse-nya sama dengan, kali ke dalam masing-masing ya. Jadi ini 1 per 2 kali ke masing-masing elemen matriks. Berarti yang pertama 1 per 2 kita kali ke 4. Oh ini negatif ya. 2-nya negatif, 4 dikurangi 6 kan negatif 2. Berarti ini negatif. Jadi negatif 1 per 2 gitu ya. Negatif 1 per 2 kemudian kalikan ke negatif 2 juga. Terus negatif 1 per 2 kita kalikan ke negatif 3. Dan negatif 1 per 2 kita kalikan ke 1. Nah itu A-nya harusnya di tengah ya. A inverse-nya ini harusnya di tengah. Nah, A inverse sama dengan negatif 1 kali 4, negatif 4. Nah, ini kita kalikan satu-satu ya. Ini kita kalikan satu-satu. Jadi, negatif 1 kali 4, negatif 4. Negatif 4 dibagi 2, berarti negatif 2. Gitu. Ini sekarang yang kedua ini sama. Negatif 1 kali negatif 2, negatif bilangan negatif dikali bilangan negatif jadi bilangan positif. Berarti negatif 1 dikali negatif 2 itu positif 2. Positif 2 dibagi 2 jadi positif 1. Nah kalau ini negatif 1 dikali negatif 3 berarti positif 3. Positif 3 dibagi 2 ya tetap saja jadi 3 per 2. Negatif 1 kali 1 negatif 1 dibagi 2 jadi negatif 1 per 2. Nah, ini hasilnya ya. Jadi hasilnya seperti ini, negatif 2, 1, 3 per 2, negatif 1 per 2. Atau kalau 3 per 2-nya kita pecahan campurankan, berarti dia jadi 1, 1 per 2, negatif setengah. Gitu ya. Nah, jadi boleh ini, boleh yang ini. Atau mungkin ada juga nanti tergantung pilihan gandanya seperti apa. Mungkin ini juga sudah isinya ya. Jadi bisa sampai sini, bisa ini, gitu. Jawabannya tergantung dari pilihan gandanya. Tapi kalau kalian esai, usahakan minimal ngerjainnya harus sampai sini ya. Gitu. Itu tentang inverse matriks. Soal berikutnya, ada transpose. Transpose dari matriks. Nah, kalau transpose ini lebih mudah ya. Mudah lah kalau transpose. Jadi transpose itu disimbolkan dengan kalau yang dua ya. Misalnya A-nya sama dengan A, B, C, D. Nah, maka kalau A transpose itu menjadi AC itu asalnya kan satu kolom. Kita ubah jadi satu baris. Nah, BD itu satu kolom kita ubah jadi satu baris. B,
C. Hanya tukar saja. Jadi pertukaran kolom menjadi baris ataupun baris menjadi kolom. Misalnya ini kan AB. AB itu satu baris, maka di sini ketika ditransposkan AB jadi satu kolom, jadi ke bawah gitu. Nah, itu. Jadi transpos itu seperti itu. Oh, berarti ini kita tukar saja. Ini kan asalnya satu baris ya ke bawah. Maka hasil transposnya dia akan ke pinggir. 1, 0, negatif 8 gitu. Sama, ini juga asalnya ke bawah, jadi ke pinggir. Negatif 3, negatif 5, 6. Ini juga sama, 4, 2, 7. Berarti 4, 2, 7. Nah, ini hasilnya, hasil dari transpos matriks nomor 3 ini. Ini kalian perhatikan, 1, negatif 3, 4 itu kan ke pinggir ya, jadi satu baris. Ini asalnya satu baris. Ketika ditransposkan, maka dia akan ke bawah. Jadi satu kolom gitu. Begitu juga dengan ini 0, negatif 5, 2 asalnya satu baris, baris kedua, maka dia berubah jadi kolom kedua gitu. Itu saja ya. Jadi transpos itu perubahan dari baris menjadi kolom ataupun dari kolom menjadi baris. Nah, ini 4, 2, 7 asalnya kan satu kolom. Di kolom ketiga, ini kan kolom ke-1, kolom kedua, kolom ketiga. 4, 2, 7 ada di kolom ketiga. Maka setelah ditransposkan, 4, 2, 7 ini menjadi baris ketiga ini. Menjadi satu baris, yaitu baris ketiga. Ini baris ke-1-nya, ini baris kedua, ini baris ke-3-nya. Gitu. Nah, itu ya. Itu tentang transpos. Baik, kita lanjut ke soal nomor 4, di mana ini tentang kesamaan dua matrik. Kesamaan dua matrik itu sama, posisinya sama gitu ya. Contohnya ini 5, 3, posisinya sama, sama-sama ada di baris 1, kolom 1, baris 1, kolom 1 gitu. Berarti 2 samanya dengan apa ya? 2 samanya dengan 2 di sini. Gitu. Begitu juga dengan C samanya dengan ini. Gitu. Nah, yang ditanyanya kebetulan nilai dari C. Nilai C-nya berapa gitu. Ya, kita hapus dulu. Kita ambil saja semua pakai warna ini aja. Ini. Kita ambil 5 sama dengan 5 itu sama 5 sama dengan 3. A sama dengan 2. Ini kayaknya soalnya kurang tepat ya, masa 5 sama dengan 3. Harusnya 5 sama dengan 5 gitu kan. Kalau A sama dengan 2 oke. A sama dengan 2. A-nya jadi 2. Ini kan 3 sama dengan 3 oke. B sama dengan 2A oke. B itu sama dengan 2A. A-nya berapa? A-nya di sini 2. Berarti B sama dengan 2. A-nya 2 dikali 2 gitu ya. 2 kali 2, 4. Jadi B-nya sama dengan 4. 2 sama dengan 2 oke. Nah, ini C-nya sama dengan AB. C sama dengan AB. AB itu artinya A dikali B. A-nya kita tahu bahwa A-nya sama dengan 2 dan B-nya sama dengan 4. Berarti C-nya sama dengan A dikali B. A-nya 2, B-nya 4. 2 dikali 4. Jadi C-nya sama dengan 8. Gitu ya. Ini nih kayaknya keliru nih soalnya ya. Nih. Masa 5 sama dengan 3, harusnya 5 sama dengan di sininya 5 juga. Atau kalau mau 3 ya di sininya 3 sama dengan 3 gitu ya. Nah, nanti kalian lihat saja soalnya gitu apakah sama dengan ini atau berbeda. Ya, kemungkinan beda ya, hanya tipenya mungkin sama gitu ya. Itu jadi gitu ya caranya. Kita ulang lagi. Kita ulang lagi. Karena barusan ini dibikin bingung sama angka 5 sama dengan 3. Masa angka 5 sama dengan 3 ya ini? Ini pasti keliru nih. Nah, oke. Kita abaikan dulu itu. Kita langsung ke poin A-nya saja. Ya. Di mana A ini sama dengan 2. Oh, berarti kalian tulis A sama dengan 2. Udah ketemu nilai A. Nilai A sama dengan 2. Kemudian ini kan 3 dengan 3 itu masih angka dengan angka. 2 dengan 2 oke. Nah, ini
B sama dengan 2A. B atau kita ulang. B sama dengan 2A. Nah ini. B sama dengan 2A. Kalian tahu bahwa A-nya sama dengan 2. Berarti B sama dengan 2 dikali A-nya 2. 2 kali 2. Berarti B-nya sama dengan 2 kali 2 itu 4. Begitu, oke. Baru terakhir, kita cari nilai C. Ini C-nya. C sama dengan AB. AB itu artinya A dikali B. A-nya 2, B-nya 4. Berarti C sama dengan 2 dikali 4. Jadi C-nya sama dengan 8. Nah, jadi harus bersusun mencarinya ya. Tidak mungkin kalian langsung cari A sama dengan C sama dengan AB. A-nya berapa, B-nya berapa, kan tidak tahu. Jadi harus mencari nilai A-nya dulu. A-nya dulu kita ketahui, kemudian kita cari B-nya, baru terakhir cari AB-nya, C-nya gitu ya. Oke, begitu ya, itu kesamaan materi tentang atau bentuk soal tentang kesamaan dua matriks. Kemudian kita akan melanjutkan ke soal ini ya. Nah, ini hampir mirip dengan soal kesamaan dua matriks. Hanya ini bentuknya, dia ada ini, penjumlahannya. Penjumlahan dan pengurangan ya. Di mana matrik A-nya itu ini, matrik B-nya ini, matrik C-nya ini, ya. Tapi kalau A ditambah B dikurangi C, maka hasilnya seperti ini. Dan yang ditanyanya pun berbeda. Jadi X ditambah 2XY ditambah Y, gitu ya. Kita lihat, kita uraikan dulu. Bentar, kita uraikan dulu. Kita cari, nah ini, kita coba warna oranye. A, ini ya, fokus ke sini dulu. A tambah B dikurangi C. A tambah B dikurangi C. Jadi A-nya ini kita tulis 3Y51 ya, ditambah B-nya ini X5 negatif 36 dikurangi C-nya ini negatif 3, negatif 1, Y, dan 9. Sama dengan, ini ya, A tambah B tambah C sama dengan ini. Berarti tulis di sini. 8, 5X, negatif X, negatif 4. Nah, gitu. Kalian lihat sama ya, seperti kesamaan dua matrik. Jadi kita lihat posisinya. Posisi angka 3 itu, kita ulang. Sebentar. Posisi angka 3 itu samanya dengan X. Ini angka 3 sama dengan X. Posisinya ya, posisinya sama dengan elemen X, sama dengan elemen ini, sama dengan ini. Gitu. Berarti kalau kita buat penjumlahan, ya, dia akan menjadi 3 ditambah X dikurangi negatif ya, dikurangi negatif 3 ini kurang-kurang yang ini dari sini, terus negatif 3, ini kan ada sama dengan 8. Itu yang pertama, kita langsung saja kerjakan. 3 ditambah X, negatif ketemu negatif jadi positif 3 sama dengan 8. 3 ditambah 3 berarti 6, X ditambah 6 sama dengan 8. 6-nya kita kurangi 6, maka 8-nya juga kurangi 6. Atau kita pakai metode pindah ruas. X sama dengan 6 di sini pindahkan ke kanan. Jadi 8 dikurangi 6, asalnya kan positif, pindah jadi negatif. X sama dengan 2. Oh, ketemu nilai X-nya sama dengan 2. Gitu. Kemudian kita cari nilai Y, karena kita butuh X dan Y ya di sini. Ya. Kita cari nilai Y. Nilai Y-nya berapa? Angka Y itu dari sini nih. Bisa dari sini, bisa dari sini. Ya. Kita ambil yang atas. Y berarti Y ini
sama dengan 5, negatif 1 dan 5X. Berarti Y tambah 5 kurangi ini ya, kurangi negatif 1 sama dengan 5X. Nah, X-nya berapa? X-nya 2 kan? Berarti Y tambah 5, negatif ketemu negatif jadi positif 1 sama dengan 5 kali 2. Y tambah 5 tambah 1 itu 6 sama dengan 5 kali 2, 10. Jadi, Y sama dengan 10 dikurangi 6. 6-nya dari sini pindah ke kanan, jadi asalnya positif, ini maka dia akan jadi negatif. Y sama dengan 10 dikurangi 6 itu 4. Udah ketemu ya, X-nya sudah ketemu, Y-nya sudah ketemu, tinggal masukkan ke sini, gitu. Atau saya mau coba satu lagi nih, sama enggak nilai Y-nya? Ya, kita ambil nilai Y-nya yang ini. Nah, 5, negatif 3, Y, dan negatif X. Berarti 5 ditambah ini ya, tambah negatif 3 kurangi Y-nya ini, sama dengan negatif X. Sama dengan negatif X. X-nya berapa? X-nya 2. 5 positif ketemu negatif, jadi negatif 3 kurangi Y sama dengan negatif 2. 5 kurangi 3 berarti 2 dikurangi Y sama dengan negatif 2. Negatif Y sama dengan negatif 2. Asalnya positif kan, ini 2 ini pindah ke kiri jadi negatif 2. Kan asalnya positif 2, kalau pindah dia jadi negatif. Berarti negatif Y sama dengan 2, 4 ya. Negatif 4 ya, negatif ya. Negatif 2 kurangi 2 jadi negatif 4. Gitu. Nah, negatif Y yang ditanyakan Y, maka bagi negatif, bagi 1. Berarti Y sama dengan negatif 4 dibagi negatif 1 jadi positif 4. Jadi sama ya. Mau pakai yang pertama ataupun kedua, nilai Y-nya sama dengan 4. Sama ya. Nah, kita hitung ini. Kita copy dulu. Nah, kita hitung nilai dari itu. Baik. Nah, itu ya. Jadi yang ditanyanya nilai dari 2X ya. Ini nilai dari X, bukan 2X, ditambah 2XY ditambah Y. Berarti nilai dari X-nya kita ganti dengan 2X ini kita ganti 2. 2 ditambah 2, X-nya 2, Y-nya 4. Berarti dikali 2 kali 4 tambah Y-nya 4. Maka akan menjadi 2 tambah 2 kali 2, 4, 4 kali 4, 16 tambah 4. 2 tambah 16 itu 18. 18 tambah 4 jadi 22. Oh, berarti nomor 5 itu isinya 22. Gitu ya, mudah ya. Mudah, semoga soalnya nanti ya syukur-syukur kalau angkanya sama ya. Berarti kalian menghafal matematika ya. Matematika bukan untuk dihafal sebenarnya ya. Tapi kalau soalnya beda, misalnya konsepnya sama seperti ini tapi angkanya beda, nah berarti kalian harus benar-benar memahami bagaimana cara mengerjakan soal-soal ini. Sehingga nanti kalau angkanya berubah gitu atau soalnya berubah, kalian akan bisa mengerjakannya dengan baik ya. Baik, itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada bagian 2 ini. Ya, semoga kalian dapat memahaminya. Selamat belajar, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.